Salam, selamat pagi pada hari Minggu hari ini. Kami ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan selamat beribadah. Walaupun di tengah pandemi di rumah kita masing-masing, kita masih bisa menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Dan terlebihnya pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu judul, tetap tekun dan saleh sekalipun dalam penderitaan. Tetap tekun dan saleh walaupun dalam penderitaan. Saudara, saya memiliki satu topik bahasan seorang yang sudah tidak asing buat kita, adalah Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah orang yang sudah terkenal bagaimana dia mengalami tragedi dalam kehidupan. Memiliki anak 10, 3 perempuan dan 7 laki-laki, cakep-cakep, cantik, kaya, semua harta bendanya ludes habis karena bencana, karena perampokan, dan segala yang menimpa Ayub adalah penderitaan. Tetapi seperti saya memberikan judul pada pagi hari ini, tetap tekun dan saleh sekalipun dalam penderitaan. Ayat-ayatnya ada di ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali dalamnya. Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, ini pernyataan yang tidak gampang dikatakan orang yang mengalami penderitaan, yang mengalami tragedi dalam hidupnya. Dia mengatakan dengan jelas, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dikatakan dia akan pulang dengan dalam keadaan telanjang pun dia tetap bersyukur. Sekalipun dalam penderitaan, Ayub tetap tekun. Dalam apapun yang terjadi dalam hidupnya, Ayub dia tidak berubah kasihnya, tidak berubah kasihnya kepada Tuhan, tidak luntur dengan keadaan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Ini keadaan yang patut diteladani dan dilihat pada hari-hari ini. Saudara dan saya mungkin tidak sehebat Ayub, saudara dan saya mungkin tidak seberat Ayub, saudara dan saya tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh Ayub. Tetapi Ayub bisa mengatakan di dalam ayat yang ke-21 tadi dengan jelas, dikatakan dengan penekanan di situ dengan jelas, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama. Ini pernyataan yang Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara dan saya, ketekunan Ayub dalam kesalehannya ditunjukkan. Ya, sekali lagi saya ulang, ketekunan Ayub dalam kesalehannya ditunjukkan dalam hal-hal kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari. Ayub bisa menyatakan, bisa mengatakan kepada banyak orang, dilihat oleh banyak orang. Yang pertama, saudara, Ayub itu tetap tekun menyembah Tuhan. Ayub tetap tekun menyembah Tuhan walaupun tragedi, musibah menimpa dalam dirinya. Ini tidak gampang. Mungkin bisa dikata, udah dikata dalam hidup kita, dalam keadaan tragedi dalam hidupnya, tetap menyembah Tuhan. Tetap menyembah Tuhan tidak gampang. Dikatakan itu di dalam ayatnya yang ke-20, saudara. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia, menyembah Tuhan. Keadaan yang terjadi, harta benda habis, anak-anak mati, diolok oleh banyak teman, istrinya juga meninggalkannya. Dia menyembah Tuhan, saudara.
Tidak mengubah apa yang dialami oleh Ayub. Yang pertama, hal yang dialami tetap menyembah Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, Ayub tetap setia memuji Tuhan. Bukan hanya menyembah, mulutnya bisa memuji Tuhan. Sedikit-sedikit kalau kita sudah kena masalah, kena hal-hal yang menimpa dalam hidup kita, perubahan-perubahan kehidupan, suasana yang tidak menyenangkan, mulut kita sudah terkatup, sudah tidak pernah menyebut nama Tuhan, tidak pernah memuji nama Tuhan. Tetapi mari kita teladani Ayub yang kedua ini. Di dalam ayatnya yang ke-21 tadi, ayat teks kita, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Aku akan kembali ke dalam Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Mulutnya Ayub tetap bisa mengatakan terpujilah Tuhan. Keadaan yang seperti itu, mulutnya bisa memuji Tuhan. Hari ini mungkin sudah dalam waktu berjalan, waktu santai, bisa mengatakan mungkin yang terjadi dalam hidup kita yang tidak menyenangkan. Terpujilah Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Ini harus kita belajar dari hal yang kecil ini. Yang tadi pertama menyembah, yang kedua memuji Tuhan. Saudara, ini hal yang patut selalu kita andalkan dalam kita untuk bisa memuji Tuhan. Yang ketiga, hal yang dilakukan oleh Ayub tetap hidup kudus. Yang dialami seperti itu, dia tetap mempertahankan hidup kudus. Seringkali kalau kita mengalami penderitaan, mengalami pencobaan, pikiran kita mulai melantur, ucapan kita sudah mulai tidak terarah, kehidupan kita sudah melakukan banyak dosa, hal ini hal itu, protes kepada Tuhan. Tetapi Ayub tidak seperti apa yang kita bayangkan, pikirkan seperti itu. Ayub tetap hidup kudus. Ayat 22 di bawah ini. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Dalam kesemuanya itu, penderitaan itu, kejadian yang menyedihkan itu, tragedi itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, biasanya kita pelayanan sudah mulai rajin mengambil pelayanan dan mungkin kita setia mengambil bagian itu dan ini kena pencobaan, kita mulai, Tuhan kenapa? Aku sudah setia. Aku sudah memberikan diriku, aku sudah banyak hal yang dilakukan di gereja, melayani banyak jemaat, singer, song leader, pemain musik. Kenapa Tuhan pencobaan ini? Itu salah satu tanda-tanda, contoh-contoh kita sudah mulai tidak hidup kudus. Perkataan-perkataan itu sudah merupakan tanda-tanda hidup kita tidak kudus. Karena orang yang hidupnya kudus, kita lihat Ayub. Dia tidak berbuat dosa, dia tidak mengatakan itu, dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang. Dia tidak menuduh Allah, dia tidak menyalahkan Allah. Dia tetap menjaga kondisi rohaninya, kondisi hidupnya tetap kudus. Mulutnya, matanya, pendengarannya tetap dijaga kekudusannya. Direm apa yang kita mau katakan. Walaupun kita sudah setia, kita sudah melayani, kita sudah banyak ambil bagian dalam pelayanan, kita sudah banyak memberkati banyak orang, tetapi kita harus dapat mengendalikan diri seperti Ayub ini, tetap hidup kudus. Yang terakhir, saudara, yang terakhir, Ayub tetap percaya kepada Tuhan atau tidak menyangkal Tuhan. Ayub tetap percaya, konsisten, tidak berubah, tidak menyangka.
tidak merubah keberadaannya, imannya kepada Tuhan. Kita akan membuka di dalam Ayub pasal 19 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-27. Saya baca. Tetapi aku tahu penebus hidupku, dan akhirnya ia akan bangkit atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat, memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merasa karena rindu. Saudara, pernyataan yang hebat dan luar biasa yang terakhir dari Ayub. Tetap percaya kepada Tuhan atau tidak menyangkal Tuhan, walaupun kulit tubuhnya sudah rusak, mataku akan tetap melihat Tuhan. Dengan arti lain, Ayub tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya, tetap tidak meninggalkan Tuhan. Walaupun dikatakan, walaupun aku mati, aku akan kembali kepada Tuhan, dan mata akan melihat, menyaksikan sendiri tentang Tuhan yang ku dapat percayai. Ini hebat. Apapun yang terjadi tidak nyangka, tidak berubah imannya. Ini yang dapat kita lihat dari Ayub, saudara. Hari ini adalah Ayub yang kita baca, yang kita dengar, yang kita tahu kesaksiannya, ceritanya. Demikian hebat Tuhan menolongnya, karena Ayub melakukan 4 hal tadi. Apakah upahnya? Kesabaran Ayub dari Tuhan. Apakah upahnya? Kesalehan dan kesabaran Ayub yang dia dapat dari Tuhan. Akan lihat di dalam Yakobus, Yakobus pasal 5 ayat 10 dan 11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya, ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ketekunan kesabaran Ayub nyampe kepada Tuhan, dan Tuhan di sini dikatakan dengan jelas disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan menyediakan upah buat orang yang cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, walaupun penderitaan menerpa dalam hidupnya, tetap mencintai Tuhan. Ada upahnya, Tuhan sediakan dengan penuh kasih sayang. Kita lihat saja di dalam kitab Ayub dengan jelas, pasalnya yang ke-42, yang terakhir itu ayat 12, saudara. Kita lihat apa yang terjadi, yang didapat daripada Ayub karena kesetiaannya. Saya akan baca saja, perhatikan untuk ayat penutup kita. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 onta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapatkan 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemimah.
yang kedua Kesia, dan yang ketiga Karen Hepuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah ini Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Saudara, ini upah orang yang setiap tragedi yang dialami, kesusahan, ada akhirnya dan mendapatkan upah. Bahkan dikatakan dalam ayat yang lain, harta bendanya dilipat kali 2 kali. Anak-anaknya lebih cantik, lebih cakep daripada yang berikutnya, yang kemarinnya. Dan ini bukti nyata orang yang setia kepada Tuhan dipelihara dan mendapatkan upah. Karena itu yang hari ini kita walaupun mengalami pandemi bukan sendiri, seluruh dunia mengalami, apalagi jangan takut, jangan khawatir, tetap setia, tetap tekun, tetap saleh di hadapan Tuhan, tetap tidak menyangkal Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Walaupun kita masih hanya bisa ibadah di rumah-rumah, kita akan mengandalkan iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saudara dan saya ingin berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Engkau sudah menebarkan firman melalui hamba-Mu yang kurang sempurna ini. Tetapi Engkau akan sempurnakan pendengaran jemaat-Mu, dan firman-Mu akan hidup dan tumbuh, sehingga firman-Mu ini akan membuat iman jemaat-Mu tetap mengandalkan Tuhan walaupun mengalami kesulitan, walaupun mengalami penderitaan, walaupun mengalami hal yang tidak baik dalam hidup kami, tetap cinta Tuhan dan setia kepada Tuhan. Kami berdoa yang sakit dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupi, yang susah Tuhan hiburkan, dalam berbagai masalah Tuhan selesaikan. Terima kasih kiranya ibadah pagi hari ini akan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Dan kami hambanya juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun, walaupun kami tidak sebut nama mereka, tetapi Tuhan tahu Tuhan memberkati pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percayakan doa firman ini akan memberkati seluruh jemaat-Mu dan juga hamba-Mu. Semua yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pagi hari ini. Kami percayakan sepekan ini Tuhan menyertai kami. Biarlah kita akan bersama-sama berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita. Bapa Surgawi, sebentar kami mengakhiri ibadah ini, seluruh jemaat akan tetap melakukan semua aktivitas. Kami percayakan dan kami mohonkan berkat di dalam Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari pagi ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin.